Oke, selamat datang kembali di Tu Minahasa Project, Suara Minahasa Cerita Kita. Nah, dan di episode kali ini, teman-teman sekalian, kita masih dengan orang yang sama. Kita masih dengan tapi teman Edgar dan Daniel. Dan saat ini, orang akan khusus membahas tentang apakah benar Tondano Kota Mati? Nah, toh, orang akan bahas tentang itu. Kepa orang bahas itu ya karena orang katunan orang-orang Minahasa. Dan Tondano adalah bagian dari Minahasa. Betul? Betul. Makanya kita orang mau bahas tentang itu karena terasa kalau ada yang bilang jangan bilang Tondano Kota Mati itu stigma negatif bla 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 bla, itu memang stigma negatif dan orang mesti harusnya orang cari tahu apa ini Tondano orang sampai bilang kota mati, padahal menurut kita fine fine saja orang di Tondano enak malahan tuh Masa? begitu. Dan kalau misalnya kalau Ngoni mendengar itu bagaimana Ngoni pandangan mendengar bahwa ada yang bilang Tondano Kota Mati bagaimana? Langsung. Dari kita dulu. Iya langsung. Oke. Kalau dari kita dengar orang bilang itu Tondano Kota Mati sebenarnya malu. Jujur malu. Langsung malu Karena apa? Orang kan ini Tondano salah satu ibu kota Minahasa. Salah satu provinsi yang kabupaten yang paling tua, toh? Betul. Nah, kalau orang lihat perkembangan daerah di Tondano khususnya Minahasa khususnya Tondano yang bisa dibilang selama Oke. tapi DP perkembangan masih begitu-begitu saja. Berbanding terbalik dengan contoh Tomohon yang baru mekar berapa tahun dari Minahasa. Betul. Tapi kalau mau jujur sudah lebih maju daripada Tondano. Oke. Jadi kalau kita di lain sisi kalau dengar orang bilang Tondano Kota Mati sebenarnya tidak salah juga. Dengan Berarti malu. membenarkan. Benar, ya. Oke. Karena masih banyak di daerah-daerah sekitar Tondano yang memang pertama DP keamanan masih kurang, baru dia punya fasilitas masih kurang. Jadi kalau menurut kita pandangan orang tentang Tondano itu kota mati ini tidak sepenuhnya salah. Ya kan sama yang kita bilang tadi, sebenarnya kita malu kalau dengar itu dan orang bilang Tondano ini kota mati. Dengan jujur saja kita sebagai orang Tondano di lain sisi kita suka sekali mau bikin ini Tondano berkembang, suka mau tinggal kerja di Tondano, tapi karena ya fasilitas kurang kan. Betul. Baru Lapangan pekerjaan juga kurang, mau tidak mau orang mesti cari kerja di tempat lain. Di Jadi luar. seperti itu Dios. Ini dari pandangan Daniel kata dia ada singgung tentang lapangan pekerjaan toh yang susah yang orang mau dapat di Tondano, makanya mungkin lebih banyak orang keluar dari Tondano. Iya, betul. Kalau itu dari sisi itu, dan kalau misalnya dari mungkin pembangunan atau apa gimana? Atau Edgar kayak orang Minahasa tuh? Orang Minahasa. Oke. Kencingan. Mesti pastikan dulu tuh orang Minahasa. Kalau ada. Kalau dari sisi pembangunan juga jujur sih kalau secara fasilitas umum masih kurang. Kalau jalan oke lah. Dari pemerintahan sebelumnya memang jalan itu sudah sampai di pelosok memang sudah oke, sudah bagus. Tapi kalau secara fasilitas umum kalau kayak di Manado itu kan dia punya tempat kerja, toko-toko, retail dan lain sebagainya sudah lebih maju, sudah lebih banyak toh. Kayak Tomohon sudah ada Multimart, Tomohon. Dengar-dengar semua ada XX1. Nah, itu kan salah satu tanda satu daerah itu sudah berkembang pesat. Artinya investor ini suka masuk. Perkembangan sudah lebih pesat. Tapi jujur saja kalau lihat Tondano sampai sekarang ini retail saja masih pikir-pikir mau bangun banyak di sini karena apa? Premanisme masih berkembang toh. Investor susah masuk. Dimau kan? Nah, jadi fasilitas ya otomatis berkurang. Ninda lengkap dengan lapangan pekerjaan kurang. Tapi kalau masalah pembangunan tadi yang dia singgung ya, kalau fasilitas jalan jalan lumayan bagus. Tapi kalau yang lain-lain kita rasa masih kurang. Dan yang menyebabkan itu semua kita maksud begini. Kalau misalnya orang bilang Tondano Kota Mati berarti ada masalah ini, toh? Yang menjadi penyebab dan itu terjadi seperti itu kalau menurut Nguni pandangan gara-gara apa dan? Maksudnya sama yang tadi tuh investor hendak masuk di sini, toh makanya pembangunan jadi begitu atau masalah dari apa? Dari banyak sisi dan. Kepa sampai ini Tondano ya kalau bilang kota mati berarti tidak berkembang. Kepa sampai orang boleh berpandangan begitu. Kepa sampai itu terjadi. Kepa sampai orang tidak berkembang. Nah itu tadi Dels yang kita bilang tuh pembangunan di
investor yang mau masuk susah karena jujur saya kita pernah mengalami sendiri. Oke. Kita kan dulu kerja di salah satu perusahaan retail, nggak usah sebut IP nama Iya. tuh. Nah, terus kita dapat penempatan di Tondano. Ini kita cerita sedikit pengalaman apa tuh. Nah, bayangkan kita yang orang Tondano dapat penempatan Tondano, tapi ada orang-orang di daerah tempat kita bekerja situ yang sering melakukan pemalakan, premanisme. Itu kan parah. Iya, betul. Jadi bagaimana ini investor mau tambah dong punya fasilitas atau dong punya toko atau dong punya tempat di Tondano, sedangkan masyarakat Minahasa atau nggak bisa dibilang juga semua oknum-oknum ini begitu kelakuannya. Dengan ini bukan cuma oknum, banyak ini masalahnya kan. Jadi otomatis ada ketakutan dari investor atau orang luar itu mau datang di Tondano. Akhirnya itu yang kalau kita rasa yang menyebabkan ini Tondano ini memang kurang maju. Betul. Jadi pemerintah juga serba salah. Dorang mau tarik investor semaksimal mungkin, tapi Masyarakatnya. masyarakat tidak sepenuhnya mendukung karena ya masih banyak premanisme dan lain sebagainya. Tapi tidak semua itu oknum. Nah itu omong saja. Gimana? Kalau kita sendiri bicara tentang Tondano Kota Mati, itu menurut kita kurang stigma. Oke. Stigma yang sudah terlalu lama melekat. Pada dasarnya sesuai realita yang ada saat ini, Tondano saat ini sudah mulai berkembang. Ya. Dari sisi UMKM. betul, oke. Contoh di daerah Benteng Moraya dengan daerah lapangan Samratulangi, atau yang biasa orang bilang lapangan God God bless. Sektor UMKM saat ini sudah mulai maju. Keramaian sudah sampai di atas jam 12. Nah, memang pada dasarnya mungkin yang sama dengan Daniela pikir tadi tentang premanisme, itu satu hal yang mungkin jauh lebih orang bahas itu karakter kan. Karakter orang Tondano yang tidak terbentuk dari usia dini. Tapi kan orang pembahasan ini dimana bicara kota Tondanonya toh. Ya. Kalau saat ini kita sendiri berpandangan Tondano ini sedang berkembang. So tidak lagi kota mati. Betul. Sudah tidak lagi kota mati, so hidup. Karena contoh, tiap weekend Jumat Sabtu Minggu daerah Tondano Pantai kan sudah mulai banyak tempat wisata. Itu rame. Usaha-usaha di daerah sana rame. Warung-warung kecil saja yang kelontong di perkampungan banyak yang mampir. Yang tukang pasir, yang orang-orang bapasiar mampir di warung tuh, baru UMKM maju. Kalau kita sendiri saat ini Tondano sudah mati. Nah, stigma ini kalau menurut kita untuk menghilangkan stigma ini itu orang yang harus mampu hadir, Ambil peran. Betul. Untuk menghilangkan stigma ini. Kalau misalnya orang ada tambang di luar, di Tondano, oh nyanda. Kalau kita sendiri ya, karena beberapa momen kita mungkin sempat nongkrong di kota Manado, orang takut dengan, Iya. iya tuh, Betul. orang nongkrong di mana, masyarakat Tondano, aduh takut kok jadi dapat dola. Pikir giniar. Nah itu kembali lagi tinggal stigma. Nah bagaimana orang menghilangkan stigma ini? Kalau menurut kita ya untuk tamang-tamang di circle kecil saja dulu tuh, orang yang menjamin orang keamanan di sini. Begitu dan kalau menurut kita, biar stigma Tondano Kota Mati itu hilang perlahan-lahan. Kalau Betul. menurut kita sendiri sih begitu dia. Karena aneh. Tondano Kota Mati terlalu miris kalau sampai saat ini kalau orang bilang Tondano Kota Mati. So terlalu lama. Sudah terlalu lama. Memang kalau misalnya apa kok yang Anda sampaikan tadi gak itu sebenarnya adalah bagian dari usaha yang harus orang backing. Betul. Dan kalau keadaan sekarang misalnya Ngana sebut berkembang dari sisi UMKM, kita setuju. Karena kan banyak anak muda yang bikin usaha atau kafe dan lain-lain. Itu kalau dari sisi UMKM yang kita bahas. Nah, kalau Ngana singgung sama terus Ngana singgung tentang UMKM yang di
lapangan God Bless itu dengan di Lapangan Samratulangi. ya, lapangan Samrat situ dengan apa Benteng Moraya. Tuh di lapangan Samrat situ sebenarnya belum diatur oleh pemerintah, Tidak ada izin begitu. belum, tidak ada izin. Dan kalau karena sudah singgung itu dan karena kok kita salah satu yang coba jual situ, Berusaha di situ. berusaha di situ, maksudnya pernah berusaha situ dan sekarang tapi teman-teman di situ deh, tapi mama sebenarnya berjual situ. Dorang belum diatur oleh pemerintah, dorang cuma berjual, dorang berjual kan di muka hotel tuh, dorang berjual di muka hotel. Terus dengar kata mungkin kalau misalnya itu hotel Somokatunan digunakan lagi, dorang mau kemana? Dan kalau misalnya mau pernah perhatikan tuh gambar yang ada tempel sementara pembangunan itu lapangan, dorang kan mau baking memang apa tuh? Memang mau Food court. baking, Food court. Nah, dan itu yang belum ada sekarang mungkin sementara di Membangun. sementara diproses oleh pemerintah dan. Nah, dan menurut kita kalau misalnya ini lapangan God Bless jadi sesuai apa yang digambarkan, mau jadi bagus sekali. DP contoh sama kayaknya yang kita jabarkan bisa mending di Flambo dong. Di Flamboyan itu kan sama berawal dari rupa tuh di sini tuh satu orang baking. Jadi pusat kan, Ah, jadi sentral iya. UMKM, Ah. tempat nongkrong. Betul. Kok menurut kita kalau misalnya pemerintah memang merealisasikan itu di lapangan Samrat situ, ya itu yang menjadi bagus sekali. Itu kalau misalnya orang bahas dari sisi UMKM. Jadi mungkin salah satu apa ya, cara untuk menghilangkan stigma betul. bahwa Tondano Kota Mati, ya. Betul. Dimana orang butuh satu tempat yang memang kalau perlu 24 jam dari tempat nongkrong. Iyo. Dengan tempat itu harus di Kelola. dikelola dengan pemerintah yang mesti hadir kan. Dengan kalau menurut kita pemerintah dengan ini instansi daerah harus terlibat aktif dan Betul. untuk menjamin ini masyarakat dengan orang-orang dari luar mau datang aman. Betul. Entah orang mau datang berwisata atau masyarakat mau buka usaha, itu memang harus betul-betul dijamin. Salah satu hal mungkin yang pemerintah bisa lakukan, dulu kita pernah waktu di kampus ikut sosialisasi dari Pemkapan, dari bupati yang sebelumnya. Nah, terus kita pernah sampaikan, kita bilang, Pak, ini Tondano kenapa tidak maju? Kita tanya ke bupati yang sebelumnya waktu itu. Terus kita kasih alasan, mungkin menurut kita pandangan salah satu alasan ini Tondano tidak maju atau serum juga Kabupaten Minahasa, karena itu tingkat premanisme, keamanan dan kenyamanan masyarakat itu kurang. Jadi ini pemerintah ini harus terlibat aktif dalam melindungi ini masyarakat dengan orang-orang luar mau datang di sini, entah orang mau datang wisata atau mau datang kerja. Dijamin keamanan. Dijamin. Nah, karena memang jujur kalau sampai kapanpun itu Masih pemerintah tidak bisa menjamin ini premanisme ini masih merajalela, sampai kapanpun oke lah kalau Ega bilang ini semua mulai berkembang, kita setuju juga. Tapi tidak akan pesat dia kemajuan dengan kota lain. Pasti akan begitu saja. Kalau masih ada. Gitu. Nah itu misalkan ketika sebentar pemerintah sudah terlibat lebih jauh kan, ada baiknya kan seperti itu, di mana pemerintah harusnya wajib memang pemerintah memang harus sebenarnya menjamin. Nah kita rasa dengan pola pikir yang ada saat ini dengan pola pikir yang ada di orang Minahasa ya, orang ambil juga dari DP pemuda ke bawah ke remaja. Sifat-sifat itu tetap ada. Meskipun ini pemerintah menjaga ada polisi itu, tapi sifat-sifat premanisme itu yang sebenarnya menjadi isu pembahasan hangat dan harusnya pemerintah harus hadir juga dari sektor pendidikan untuk merubah pola pikir karakter ini anak-anak dari usia dini supaya orang bisa lebih menghargai orang, menghormati orang, bahwa orang tahu orang kota ini sering dijumpai orang dari berbagai macam kota yang ada di Sulawesi Utara atau karena bisa jadi objek pariwisata, itu harus dibangun dari usia dini. Betul. Kenapa? Karena aksi premanisme ini akan terus melekat pada tiap generasi ketika tidak diputus DP pola berpikir. Nah,
ketika tadi Daniel yang dia lalu bilang pemerintah wajib harus hadir untuk menjaga keamanan, menjaga UMKM, membangun desentralisasi ini usaha, tapi pemerintah juga harus satu lagi yang memperhatikan sektor pendidikan untuk membangun karakter mereka dari usia dini. Betul. Nah, kalau Ega bilang pendidikan, memang kita setuju juga, kita sangat setuju. Tapi kan kalau bicara pendidikan ini masalah secara umum kan. Iya betul. Jadi ini juga berhubungan dengan pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah itu tidak bisa sembarangan bikin kebijakan. Tapi betul kita setuju minimal itu harus ada aturan di daerah. Betul. Supaya bagaimana pendidikan sejak dini ini terapkan itu hal-hal yang positif supaya ini anak-anak ini sampai Ega bilang putus ini rantai premanisme toh. Sejak dini terang sobina dan begini. Karena kan banyak sekali orang lihat sekarang masih SD, SMP sudah mulai berokok tuh. Iya, karena lingkungan juga mungkin kan. Betul. Mungkin ada tuh anak-anak remaja yang sering kita temui di lapangan tuh di wilayah Tondano sini. Karena orang suka cari pengakuan, orang masih mencari jati diri, orang bergaul dengan orang yang lebih tua, untuk orang lebih tua Ya, situ di circle yang dapat dikatakan pamabuk, paminum. Negatif lah. Ya itu negatif. Ini anak-anak ini kan mau suka, orang yang nongkrong. Pada akhirnya orang yang disuruh beli minuman. Pada akhirnya orang disuruh ikut, coba minum. Habis itu suruh coba nggak mabuk, pukul ini, bikin kan? Iya betul. Itu yang jadi perhatian sebenarnya. Itu yang harus jadi perhatian. Ya, mungkin. Sekarang kan ada tuh di tiap kantor kecamatan dan kelurahan stop miras, stop bagate apa? Stop miras, stop bagate, cuma itu. Dengan ada tuh satu tuh stop apa itu? Itu bagus, itu program pemerintah yang menurut kita sangat bagus. Tapi bagaimana DP tindak lanjut dari itu? Penerapannya pada penerapannya, apakah follow up ini dilakukan oleh mungkin lingkungan untuk mereport ke kelurahan mereport ke kecamatan mereport ke kabupaten supaya ada evaluasi dari atas ke bawah. Betul. Toh? Jangan mesti ada dukungan dari pihak keamanan. Iya betul. Wajib itu. Wajib. Contoh, orang ambil contoh Kota Manado. Kota Manado dengan layanan 112 call center. Ya gitu? Tiap ada terjadi hal orang berkelahi, kucing hilang, mati lampu, air, lapor 112, progresnya kalau mau dibandingkan katu dengan orang langsung DP penanganan langsung cepat. Nah mungkin pemerintah Kabupaten Minahasa sendiri harus lebih follow up di bagian sampai bagian lingkungan kan, karena garis terdepan yang pasti palap. Ya toh? Betul. Untuk mau menghindari ini hal-hal seperti itu kan. Betul. Memang kok kalau masalah itu dan masalah keterlibatan pemerintah yang mengatasi premanisme, dari semua aturan sebenarnya kalau misalnya orang mau bilang pun pemerintah daerah bikin kebijakan, sebenarnya kebijakan yang dari atas itu memang tidak pernah mendukung itu, maksudnya tidak pernah harusnya itu memang boleh backing, cuma lebih ke kesadaran masyarakat itu sendiri untuk ya jangan membuat hal-hal yang melanggar hukum, toh lebih kesadaran masyarakat itu sendiri karena yang punya Tondano lo torang-torang ini torang jo semua. Kok masa torang-torang yang memberikan cita. Kalau misalnya orang menciptakan itu stigma sebenarnya itu kan sudah dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi sekarang di generasi sekarang bagaimana orang menghilangkan itu stigma toh? Maka kalau misalnya orang masih mempertahankan tuh hal-hal itu, bagaimana itu mau hilang? Sampai kapanpun pasti tetap begitu. Pasti akan tetap begitu. Nah, guys, kalau itu pandangan Kota Mati itu yang bilang Kota Mati sekarang dari Tompi cerita tadi kan kayaknya nyanda mungkin tinggal stigma dan orang melihat perkembangan dari Kabupaten Minahasa tuh. Apalagi kan sekarang bupati belum lama lantik, baru berapa lama ke? Februari. Baru sekitar 1 bulan Kang. Ya, semoga ada gebrakan lah. Signifikan. Jadi kalau menurut Ngoni pandangan kira-kira kalau diberikan kesempatan misalnya yang ini, kalau saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu kepada pemimpin saat ini yang baru dilantik. Kalau misalnya Ngoni diberikan kesempatan orang bercerita dan apa yang orang mau sampaikan Pak Bupati untuk perkembangan Kabupaten Minahasa?
Kira-kira kalau nggak ada kira-kira apa Nam bilang Pak Bupati? Langsung di sini supaya Bupati mau uni langsung. Kalau menurut kita yang kita mau sampaikan untuk pemerintahan yang baru dilantik, yang pertama pemerintah harus terlibat aktif dalam membantu masyarakat ataupun orang-orang dari luar yang datang bekerja di Tanah Minahasa, bukan cuma membangun secara secara fasilitas, itu wajib. Oke. Itu wajib pemerintah harus bangun karena itu salah satu tugas kan, tugas dan tanggung jawab pemerintah membangun fasilitas untuk masyarakat. Tapi pemerintah juga harus menjamin masyarakat hidup dengan aman dan nyaman. Selain fasilitas itu tersedia, masyarakat juga harus hidup aman dan nyaman supaya juga semisal ini masyarakat enak kan atau pendatang enak tinggal di Tondano ataupun Minahasa, pasti juga itu akan menarik investor dari luar untuk datang menanamkan modal berinvestasi di Tanah Minahasa atau di Tondano. Nah, dengan itu pasti Tondano akan lebih maju lagi ke depannya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pemerintah. Langsung ke Bapak Bupati ini. Semoga Bapak Bupati Pak Uni tuh. Kalau Edgar? Kalau kita sendiri gitu Langsung di sana. Bupati deh di sana. kalau dari kita sendiri tidak jauh sama dengan Daniel bilang tadi. Bagaimana pemerintah harus hadir untuk menjaga keamanan, dan juga sama dengan tadi mungkin sama yang kita bilang, kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah saat ini sudah sangat baik, tapi bagaimana memfollow up supaya agar lebih ke bawah, agar bisa dilihat. Mungkin ada pemetaan di wilayah-wilayah mana yang sering terjadi tindak kriminal yang lumayan tinggi, biar penanganan itu lebih di follow up. Apakah ditekankan oleh aparat setempat lingkungan, aparat lingkungan setempat, apa Babin Kantipmas, biar lebih di follow up, biar keamanan itu muncul dari lingkungan yang kecil, biar yang membias ke yang lebih besar. Lebih besar lagi. Jadi kurang lebih sama kan. Jadi orang berharap ini orang pe podcast, orang pe pemimpin daerah tuh Mbak Uni supaya ini hanyalah sebagian kecil dari orang pe usul. Ya, masih dan banyak lagi. Masih banyak. Mar ini orang pe tujuan untuk konteks ini dulu. Iya, maksudnya orang pe tujuan ini orang sama-sama suka Minahasa lebih maju untuk orang sama-sama membangun. Yang harus orang hindari jangan sampai orang cuma bilang-bilang Tondano Kota Mati pemerintah begini-begini, mar orang mendukung program pemerintah. Toh, orang kalau kita dan kita rasa yang ini dua dan teman-teman anak muda banyak akan tetap mendukung program pemerintah selama itu baik. Betul. Karena ini pasti akan membangun orang pe daerah. Dan kalau misalnya orang pe daerah lebih maju kan yang senang juga orang-orang ini. Dan sama dengan Ngoni kita berharap supaya pemerintah lebih terlibat aktif, lebih menciptakan atau membuat kebijakan-kebijakan yang lebih pro rakyat. Dan satu kita pesan terakhir, kalau boleh di sekolah kasih akang mata pelajaran di Mulo, kasih akang mata pelajaran bahasa daerah karena orang so mulai lupa itu, supaya orang tetap melestarikan itu. Jadi di samping membuat Minahasa maju, orang tetap melestarikan orang pe bahasa daerah. Betul. Terakhir itu Kang, boleh juga orang pe usulan ke pemerintah saat ini. Kalau ada tamang-tamang yang berkerinduan ingin menyampaikan aspirasi lewat platform ini, orang persilakan di komen di bawah. Atau kalau suka langsung mau bercerita sama-sama dengan orang begini lah boleh. Langsung hubungi jo ini akun, nanti orang atur jadwal untuk bercerita sama-sama. Oke, demikian untuk orang pembicaraan saat ini Kang, terlalu formal, orang berharap ini akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua penonton.